괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Halo, perkenalkan nama saya Miss Shantan dari PDI 1 Informatika. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan praktikum 2 pemrograman berorientasi objek. Oke, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang laporan saya. Oke. Adapun capaian dan ringkasan pada pemilihan yaitu yang pertama studi kasus 1 tentang palindrom, studi kasus 2 tentang posisi, dan studi kasus 3 tentang penggabungan. Karena setelah saya mengerjakan praktik tersebut, saya sedikit paham atau apa pemahaman yang saya perlu itu adalah pemahaman saya ini satu konsep dasar terkait pemrograman dan pengolahan data, di mana pada studi kasus pertama tentang palindrom ini typo, palindrom. Saya mempelajari cara untuk menganalisis apakah suatu data atau string memiliki susunan yang sama ketika dibaca dari depan maupun belakang. Artinya ketika kita membaca dari depan sama ketika kita membaca dari belakang. Gitu. Di mana ini memperan penting dalam manipulasi string dan algoritma sederhana. Pada studi kasus kedua mengenai posisi, saya mempelajari cara untuk menentukan posisi elemen semua elemen atau string. Ini biasanya kita menggunakannya dalam konsepnya diagram kartesius. Hal ini mengajarkan bagaimana menempatkan logika untuk mencari memanipulasi data pada posisi tertentu. Sedangkan pada studi kasus yang ketiga tentang penggabungan, saya memahami bahwa bagaimana dua atau lebih data bisa digabungkan menjadi satu kalimat yang baru atau istilahnya satu entitas yang baru dengan perlu pemahaman mengenai aplikasi pada data struktural. Di sini saya mengerjakan praktikum tersebut bersama teman sekolah saya yaitu Ayu dan Rahel. Lalu sendiri, di sini saya merasa saya masih cukup dalam praktikum tersebut. Kemudian ini dengan program kerja. Di sini saya menjelaskan sedikit tentang kode programming di mana pada studi kasus yang program di mana kodenya dirancang untuk mengidentifikasi dan mencetak pasangan string dari input yang membentuk suatu palindrom ketika diumumkan. Di mana pertama program yang teknologi untuk memasukkan sejumlah string yang kemudian disimpan dalam server. Program kemudian memeriksa setiap kombinasi pasangan string dari array tersebut untuk menentukan apakah kemudian mereka membentuk palindromnya itu string yang sama ketika dibaca dari depan maupun dari belakang. Jika sebuah undang-undang ditemukan informasi mengenai kesehatan dari string yang selanjutnya disimpan dan program memastikan tidak memberikan hasil yang sama lebih dari sekali untuk menghindari struktur data seperti headset untuk menghindari duplikasi. Oke. Adapun di dalam program ini kita diminta untuk mengisi sejumlah string yang akan digunakan untuk melakukan kesalahan dengan membentuk palindrom ketika digunakan. Ini misalkan jika kita menentukan 4 string yaitu A, B, A, B, C, dan C, B, A, maka program akan menentukan penulisan pada setiap kombinasi pasangan string untuk menentukan apakah boleh mereka membentuk yang lanjut. Nanti penjelasan yang lanjut akan berkaitan pada episode. Yang kedua adalah posisi, di mana pada posisi ini apakah gunanya sudah itu yaitu untuk mencari posisi di mana jalur yang berpotongan di bidang koordinat berdasarkan dengan angka yang diberikan sebagai input. Bagaimana program dimulai dengan cuma akan diambil dalam setiap arah dari input dunia. Kemudian program menginisialisasi posisi objek di koordinat yaitu input nilai dan mencatat posisi ini dalam posisi dikunjungi untuk mengecek posisi yang telah diambil. Selain itu program melakukan list posisi berpotongan untuk menentukan posisi dan mana jalur berpotongan atau untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan di slide. Adapun
Dengan program Secret itu adalah untuk menginstruksikan ekonomi kita memiliki kenapa milik 3D1 yang menunjukkan wujud negara dari 4 arah kanan, bawah, kiri, dan atas. Program dimulai dari posisi 0, maka pertama kita bergerak tentang ketegangan, maka menuju 5,0 dan mencapai semua kesusahan yang lain. Kemudian objek bergerak ke dalam ke bawah menuju 5,3 mencapai posisi baru. Kemudian objek bergerak dalam ke kiri menuju 3,3 dengan posisinya 4,3 sudah pernah dilalui. Menandakan titik berpotensi. Akhir objek bergerak setelah ke atas menuju 3,5. Yang ketiga, sebagai pembangunan di sini kita diminta mengambil sesuatu merupakan program Java yang berfungsi untuk mencari dan menentukan string yang merupakan hasil gabungan dari string-string lain yang terdapat dalam input programnya. Di mana program ini diawali dengan membaca input tidak terus string atau dengan string, kemudian menginput string-string isi. Lalu setelah itu program memeriksa setiap string yang array untuk mengetahui apakah string tersebut dapat dibentuk dari gabungan string lain dan array. Nanti penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan pada disclaimer. Adapun penjelasan singkat tentang demo programnya yaitu untuk menyelesaikan cara pengolahan tersebut sama kita memasukkan jenis string itu sama yang 4, maka di program string tentunya cat dot dan mouse. Maka si program akan membaca melihat string tersebut dalam sebuah array. Nah, kemudian program akan memeriksa setiap string untuk menentukan apakah string tersebut bisa dibentuk dari gabungan string-string lain yang ada di dalam array. Dan hal ini cat loop adalah hasil gabungan dari cat dan dot. Sehingga program akan melakukan cat loop ke dalam string yang ini. Oke. Demikian yang bisa saya jelaskan pada saya. Saya akan jelaskan lebih lanjut di Discord. Oke, di sini saya menjelaskan dari studi kasus yang pertama. Oke, pada studi kasus yang pertama ini, di sini kan ada ini yang import Java AZ ini yang artinya mengimpor semua kelas yang di dalam si Java.app itu untuk membaca input dan mengelola data semua yang ada di sini. Lanjut ke di sini scanner di sini public static void main itu merupakan ada fungsi main yang merupakan titik awal. Ini merupakan fungsi main titik di sini merupakan fungsi main titik awal dari eksekusi program tersebut itu. Dan ini string fungsiku A dan string fungsiku jumlah. Di sini kita membuat array dengan ukuran jumlah untuk menyimpan string yang dimasukkan, yang akan kita masukkan nantinya. Terus ada pun di sini for, artinya di sini kita memulai loop for itu untuk mengisi si array R-nya dengan string yang akan kita input. Kemudian si R ini itu kita mengisi elemen array-nya pada indeks I dengan string yang dibaca dari input. Oke. Lanjut ke map string. Di sini kita membuat si hash map ini bernama palindrome map. Ini palindrome map untuk menyimpan pasangan string gabungan yang merupakan palindrome beserta indeksnya. Kalau ada contohnya udah ada dia jadi cat gitu, maka ini gunanya itu menyimpan gitu. Lanjut ke di sini pun ada di sini artinya kita memulai loop pertama untuk iterasi melalui setiap string dalam array R gitu. Kemudian before integer is dengan I lebih kecil jumlah I plus di sini di sini kita memulai before I integer J dengan 0, I lebih kecil dari jumlah, J lebih kecil dari jumlah, kemudian J plus J plus itu artinya
loop ini akan terus berjalan selama nilai-nilai itu masih minimum gitu. Di mana di sini adalah looping yang kedua untuk menggabungkan string pada indeks I dengan string pada indeks J gitu. Kenapa di sini if tidak sama dengan J, yang artinya kita memeriksa bahwa si indeks I dan J itu tidak sama untuk menghindari penggabungan string dengan dirinya sendiri gitu. Hmm, lanjut ke string gabungan ini artinya kita menggabungkan string pada indeks I dan J untuk membentuk string gabungan. Di string builder reverse new sama dengan new string builder dengan data ini. Di sini kita membuat objek si string builder dari gabungan dan membalikkannya menggunakan metode reverse. Reverse. Dan kemudian di sini kita memeriksa apakah si gabungan sama dengan versi terbalik dari gabungan yang menunjukkan bahwa string tersebut palindrom. Contohnya ini memeriksa pasnya. Kalau contohnya kita baca dari depan sama itu, kalau sama katanya kalau jika kita membaca dari belakang gitu. Terus di if paling double komparisi ini kita um, periksa juga apakah gabungan yang sudah ada di paling double gitu ya. Lanjut ke integer. Di integer ini, oke, jika gabungannya itu sudah ada, maka dia akan mencari indeksnya itu dalam output list gitu. Oke, intinya nggak mungkin 2 kali gitu. Kalau udah ada cat dog, nggak mungkin lagi keluar inputnya itu sampai 2 kali cat dog gitu. Kemudian eh di sini paling dari gabungan ini kita menambahkan gabungan ke dalam paling double untuk melacak string yang sudah pernah ditemukan. Oke, lanjut ke boolean polynomial eksis dengan false. Di sini ini merupakan inisialisasi variabel si palindrom eksis itu untuk melacak apakah ada palindrom yang ditemukan. Gitu. Kemudian di for string palindrom output list ini di sini kita memulai loop untuk iterasi melalui si output list itu. Maka kemudian kita memeriksa apakah nilai di dalam si output list tadi bukan nol atau untuk menghindari entry yang telah dihapus. Kemudian di if ini palindrom eksis ini jika belum ada palindrom yang ditemukan, maka akan dicetak kata daftar palindrom dan mengubah palindrom eksis itu menjadi true. Ini sini false, maka dia true. Kemudian oke, di sini di if palindrom ini jika tidak ada palindrom yang ditemukan ketika palindrom eksisnya tetap false, atau contohnya kalau kita inputnya itu uh, 5 inputan gitu. Contohnya kita input uh, saya, uh, Gemar, terus uh, kosong, kemudian saya uh, kita buatnya itu cuma satu-satu kata, nggak ada penggabungan di dalam yang kita input itu, maka dia akan mencetak tidak terdapat palindrom. Oke, di sini saya akan mencoba compile Java as Java as S1 plus S2 ini Java. Tapi kita lihat dulu pada program itu secara dengan baik, maka kita S1 plus S23 Oke, kita sebenarnya memasukkan
ya, 5 inputan saja, 6 inputan saja contohnya. AB, PA, OI, itu, kemudian BI, ini adalah daftar kolom yang yaitu ini gimana kalau kita bacanya dari depan sama jika kita membaca dari belakang. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan dalam studi kasus yang pertama. Lanjut ke studi kasus yang kedua. Di studi kasus yang kedua ini kita menentukan posisi. Oke, lanjut ke integer kurang siku R ini integer yang siku R. Dimana di sini kita mendeklarasikan sebuah array integer itu R dengan ukuran N. Dimana array ini kita gunakan untuk menyimpan nilai-nilai instruksi yang akan input nantinya. Lanjut ke for integer I sama dengan 0, I lebih kecil dari N, I plus plus. Ya, di sini kita memulai loop yang berjalan dari I sama dengan 0 hingga I lebih kecil dari N. Kita gunakan ini untuk mengisi array R dengan instruksi gerakan yang akan kita masukkan. Nah, nanti di integer X sama dengan 0, Y sama dengan segi dan dengan 0 ini merupakan inisialisasi dua variabel integer X dan Y dengan nilai 0, di mana variabel-variabel ini digunakan untuk melacak posisi sebenarnya. Di mana di mana yang kita ketahui posisi awalnya itu berada di koordinat 0,0. Lanjut ke set string posisi dikunjungi ini. Di sini kita juga menggunakan headset pada studi kasus sebelumnya. Oke. Di sini kita membuat sebuah headset. Headset itu bernama posisi dikunjungi. Untuk menyimpan semua posisi yang telah dikunjungi selama gerakan berlangsung. Di mana headset ini dipilih karena memastikan setiap posisi unik atau tidak ada duplikasi, tidak ada yang double, dan memungkinkan pencarian. Kemudian si list string posisi berpotongan ini, di sini kita menyimpan posisi-posisi yang berpotongan, yaitu posisi yang dikunjungi, sudah pernah dikunjungi, gitu, atau dengan kata lain, dikunjungi lebih dari sekali. Oke. Di sini integer A sama dengan 0 kita menginisial atau kata lain itu kita inisialisasi variabel arah dengan nilai 0, di mana arah yang digunakan itu sebagai indeks untuk menentukan arah gerakan dalam negara serius, di mana setiap nilai arah sesuai dengan arah tertentu, misalnya 0 untuk ke kanan, 1 ke bawah, 3 ke atas, terus 2 ke kiri, gitu. Terus di integer dx sama dengan 0, 1, 0, min 1, kemudian integer dy sama dengan 1, 0, min 1, 0, di sini bisa kita bilang kita mendeklarasikan sebuah array, mendeklarasikan array itu si dx itu kan kalau dan jika dia koordinat jika dia diagram Cornelius, maka otomatis dia mempunyai sumbu X dan sumbu Y. Maka si X itu kita deklarasikan si X itu berisi nilai perubahan untuk koordinat X berdasarkan arah gerakan. Di mana nilainya dalam si X itu diatur untuk mewakili perubahan koordinat X bergerak ke kanan, ke bawah, ke kiri, dan ke atas. Kanan, bawah, kiri, atas. Begitu juga dengan BY. Kemudian dibolehkan is first intersection at origin. Ini hampir sama diskus sebelumnya, di mana kita ada si variabel boolean itu namanya si is first intersection at origin, dan menginisialisasi dengan true. Variabel ini pada nilai ini dengan itu untuk melacak apakah perkataan pertama terjadi pada posisi awal itu 0,0. Lanjut ke
for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari length atau panjang, kemudian equals plus. Di sini kita memulai loop yang iterasinya sebanyak panjang r array r, kemudian loop ini akan menjalankan setiap instruksi gerakan yang disimpan dalam uh, array r. Kemudian di for integer langkah sama 0, langkah lebih kecil dari array, langkah plus plus di sini kita memulai loop pertama, memulai loop kedua yang iterasinya sebanyak nilai yang tersimpan dalam array R ini yang kita gunakan untuk langkah satu persatu berdasarkan jumlah langkah yang sudah ditentukan yang akan kita input nanti. Kemudian di sini artinya kita memperbaharui koordinat X yang menambahkan nilai dari array dx berdasarkan arah saat ini. Ini akan menggerakkan posisi dalam sum X sesuai dengan arah terapi. Begitu juga dengan Y plus yang dengan DY. Kemudian di string posisi sekarang di sini itu kita membuat string posisi sekarang yang berisi koordinat saat ini dalam format X dan Y yang kita gunakan apakah si posisi ini telah pernah dikunjungi sebelumnya atau cuma masih sekali dikunjungi. Oke, lanjut ke if posisi ini. If posisi contains posisi sekarang. Di sini kita memeriksa apakah si posisi sekarang sudah ada dalam posisi yang dikunjungi. Jika iya, maka posisi tersebut pernah dikunjungi sebelumnya dan ada perpotongan. Lanjut ke if X sama dengan 0 sama 0, di sini kita memeriksa apakah posisi saat ini adalah posisi awal 0,0. Kondisi ini untuk menangani kasus dengan perpotongan terjadi pada posisi awal. Contohnya itu perpotongannya itu 4,3. Ternyata setelah kita jalan-jalan dan setelah gerak lagi posisinya dia kemudian ke 4,3. Nah, diperiksa nggak lagi sini. Oke. Lanjut ke sini. Di sini jika perpotongan pertama terjadi pada posisi awal, maka si is first intersection at origin ini akan true. Kondisi ini akan mengabaikan perpotongan pertama di posisi awal. Dan jika tidak, maka akan false dan tidak akan di mana posisi awal tidak lagi diabaikan. Di sini kita sama seperti kita di sini memeriksa posisi saat ini belum ada pada posisi perpotongan. Jika belum, maka posisi tersebut akan ditambahkan di dalam daftar. Nah, di sini else ini jika posisi sekarang tidak ditemukan dalam posisi kunjungi, maka si eksekusi akan berlanjut ke blok else ini. Maka akan ditambahkan posisi sekarang ke dalam posisi dikunjungi, mencatat bahwa posisi ini telah dikunjungi untuk pertama kali. Oke. Kemudian si ini arah sama arah plus 1 modul 4 ini artinya setelah kita misalkan dalam arah saat ini arah diperbarui dengan yang makannya 1 dan kemudian membagi sisa bagi 4 untuk memastikan bahwa arah tetap berada dalam rentang 0 hingga 3 dan sesuai dengan 4 arah gerakan yang telah ditentukan itu kanan bawah kiri atas. Maka di sini akan dicetak posisi terakhir, posisi berpotongan, dan posisi berpotongannya itu di mana? Betul. Oke, di sini menutup scanner. Di sini saya akan mencoba mengcompile program tersebut. Jadi, batch kedua 11 S23 kualitas. Ya, terus kalau kita lihat di sini programnya jalan berupa Java S2 11 S23 03.
Oke, kita coba masukkan yang 10 nilai saja. Random saja angkanya 2, 4, 5, 8, 7, 6, 9, 1, 3, 4. Nah, posisi terakhirnya itu berada di titik 5,-2, kemudian posisi berpotongan itu ada di 2,2, 2,3, 1,3, dan 2,2, dan 4,2. Oke. Lanjut kita ke SK studi kasus 3. Di studi kasus 3 ini eh, kita itu tujuannya itu untuk mencari string dalam array yang merupakan hasil penggabungan dari dua atau lebih string lainnya dalam array yang sama. Oke, lanjut ke ini. Di sini gunanya integer n sama dengan is, sebenarnya ini garis ini sebenarnya variabel yang bisa diganti-ganti dengan apapun. Kebetulan saya buat di sini dengan nama variabel itu jadi garis, yaitu untuk membaca sebuah bilangan n dari yang akan kita input, di mana bilangan ini mewakili jumlah string yang akan dimasukkan, yang akan kita masukkan ke dalam array R. Lanjut ke sini. Di sini. Di sini kita mendeklarasikan sebuah array R yang berukuran n yang akan menyimpan n buah string yang akan kita masukkan. Dan kita akan memulai loop yang berjalan di mana loopnya itu berjalan dari indeks i sama dengan 0 hingga i lebih kecil dari n. Yang kita gunakan untuk mengisi array R dengan string yang akan kita masukkan. Kemudian setiap si program ini di R is dengan net line ini. Nah, gunanya itu si program itu akan membaca string dari yang akan kita input dan menyimpannya ke dalam array R pada indeks i. Oke, di sini ditulis string contain uh, contain. Nah, oke. Di sini kita membuat sebuah objek array list yang bernama concatenate concatenated string yang akan menyimpan string-string yang ditemukan sebagai hasil penggabungan string lain dalam array R. Oke, di sini sebenarnya eh, basic dari sini adalah kita mencek apakah itu gabungan atau tidak, apakah itu sebuah gabungan atau tidak. Maka kita memulai loop for yang kedua untuk yang juga berjalan dari is sama dengan 0 hingga i lebih kecil dari n, di mana loop ini digunakan untuk memeriksa setiap string dalam array R apakah merupakan hasil penggabungan string lain. Kemudian ini si if is concatenation ini kita memeriksakan si string koran ini adalah hasil penggabungan string lain dari dalam array R dengan memanggil si metode ini, si is concatenation ini. Jika benar, string tersebut akan ditambahkan ke daftar concatenation string. Concatenated string. Lanjut ke sini. Di sini, setelah si loop itu selesai, maka si program ini akan mencetak pesan bahwa daftar string penggabungan yang menandai bahwa daftar string yang merupakan hasil penggabungan akan ditampilkan nantinya. Kemudian di sini kita juga akan meriksa apakah daftar concatenated string itu kosong. Jika kosong, ini berarti tidak ada string yang ditemukan dari hasil penggabungan, sehingga akan mencetak tidak terdapat string penggabungan. Oke, jika daftar concatenated string itu tidak kosong, si program akan melanjutkan untuk mencetak daftar string yang telah ditemukan. Oke, di sini dia akan memulai loop untuk mencetak. Di sini dia akan memulai loop untuk mencetak setiap string yang merupakan hasil penggabungan dalam daftar concatenated string. Dan di mana di sini sistem dengan i plus 1 i plus concatenated string get i. Kemudian di sini selanjutnya iterasi loop. Program itu akan mencetak nomor unit stringnya itu i plus 1. Dan string itu sendiri yang akan diambil dari daftar concatenated string pada indeks A. Terus di private
Sebenarnya ini jadi program itu jadi apa gitu. Itu control public static void. Di sini kita menerima dua parameter target yang akan diperiksa dan array string. Dimana di metode ini kita memeriksa apakah target dapat dibentuk dalam penggabungan dua atau lebih dari string. Kemudian di set string set sama dengan hampir sama sudah sebelumnya kita menggunakan set di sini yaitu uh, untuk mempercepat pencarian string dan memastikan apakah ada uh, istilahnya itu kata-kata yang unik gitu di dalam gitu. Kemudian di set limit ini kita menghapus target dari set agar tidak diperiksa terhadap yang sendiri selama proses pemeriksaan penggabungan. Lanjut, di sini kita menggunakan public saja. Oke. Lanjut ke di sini kita menerima dua parameter yaitu target dan set yang akan melakukan pemeriksaan rekursif apakah target bisa dibentuk dari string-string dalam set. Lanjut ke ini. Di for ini kita memulai loop untuk memeriksa setiap kemungkinan pembagian target menjadi dua yaitu prefix dan suffix. Mana string prefix itu bagian awal dari target indeks 0 hingga i, di mana prefix adalah bagian pertama dari target yang akan diperiksa. Apakah itu ada di dalam set. Kemudian di suffix itu bagian akhir dari target, mulai dari indeks i hingga akhir string. Kemudian di sini, jika si prefix itu ditemukan dalam set dan suffix bisa dibentuk dari string lain dalam set, maka target bisa dibentuk dan metode ini mengembalikan nilai true. Kemudian return ke sini, jika tidak ada kombinasi prefix dan suffix yang bisa membentuk target, maka metode ini memberikan nilai false, menandakan bahwa target tidak bisa dibentuk dari string lain dalam set. Oke. Lanjut, kita akan mencoba mengcompile oke. Mencoba mengcompile kecil. Jadi, suka 3 tiga datang 3 ke Java. Oke, dapat kita lihat dia berhasil. Maka Java SK3 alias S2303. Oke, jadi kita contoh misalkan 5 saja. Contohnya itu PBO seru. Jadi kita dikembangkan PBO mengkan dan PBO seru. Oke. Di sini tidak terdapat string tidak terdapat string penggabungan. Maka kita coba dengan dikatakan yaitu 6 PBO saya nomor dan saya lebih kemudian saya lebih menonton dan berjalan ya, kemudian sama seperti sebelumnya sini juga tidak terdapat string penggabungan, cuman ada beberapa kondisi dia akan ada beberapa kondisi dia ada betul penggabungan ada dia yang ada
ada string penggalannya kebetulan Missouri terdapat string penggalannya. Oke. Hmm, demikian yang bisa saya jelaskan dan demikian presentasi saya tentang praktikum 2. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.